Halo semua, kembali lagi dengan saya, Dian Oktavia Putri dengan NIM 2005-1204-061 dari kelas Teknik Informatika 2020A. Di video kali ini, saya akan menjelaskan proyek UAS yang telah saya buat, yaitu simulasi jaringan komputer di perusahaan farmasi CV Makmur Jaya Abadi untuk mata kuliah jaringan komputer dengan dosen pengampu Bapak Agus Prihanto ST MKom. Di sini ada deskripsi tentang perusahaan. Sebuah perusahaan farmasi yang bernama CV Makmur Jaya Abadi adalah salah satu perusahaan yang memproduksi obat-obatan dan kosmetik. Perusahaan ini ingin membuat jaringan komputer di perusahaannya agar pekerjaan lebih efektif. Ruangan yang akan dibuatkan jaringan komputer adalah ruangan produksi, ruangan marketing, ruangan admin, ruangan customer service, laboratorium, quality control, dan ada satu ruangan kosong yang nantinya akan dijadikan ruang server. Berikut adalah device yang terdapat di perusahaan tersebut. Di ruang produksi ada 28 PC yang akan digunakan, ruang admin terdapat 8 PC dan 1 printer, ruangan customer service memiliki 5 PC dan akan ditambahkan 6 PC lagi. Laboratorium dan quality control terdapat 7 PC, lalu yang terakhir perusahaan ingin membuat jaringan wireless dan jaringan berkabel juga di ruang marketing. Di sini saya sudah membuat simulasi jaringan untuk perusahaan farmasi. Di sini sudah ada device-device yang dibutuhkan dan device-device tersebut sudah saya hubungkan dengan kabel. Lalu di sini saya menggunakan routing dinamik dan menggunakan topologi mesh. Yang pertama adalah kita setting konfigurasi IP di setiap device. Yang pertama adalah ruang server akan saya atur IP-nya. Yang pertama di sini ada web server dan DNS server, di mana IP networknya adalah 61.61.0/24. Lalu di kanan ada mail server dan FTP server, di mana IP networknya adalah 21.21.61.0/24. DNS server akan kita atur. Di sini IP address-nya menggunakan .2, lalu subnet max-nya karena /24 maka menggunakan 255.255.255.0. Lalu default gateway-nya .1 dan DNS servernya yaitu IP address dari DNS. Lalu kita ke web server. Di sini menggunakan .3, lalu subnet max dan default gateway-nya sama seperti DNS server. Lalu DNS server ini diisi IP address dari DNS server tadi. Lalu kita ke mail server. Di sini karena ini sesuai networknya, maka IP address-nya yaitu 21.21.612. Lalu subnet max-nya sama seperti tadi /24. Default gateway-nya 21.21.61.1 dan DNS servernya diisi DNS server IP dari DNS server. Lalu FTP server IP configuration sama seperti tadi, namun IP address-nya .3. Lalu selanjutnya kita ke admin, setting IP admin sesuai dengan studi kasus tadi bahwa ruang admin terdapat 8 PC dan 1 printer, di mana berarti ada 9 device. Maka saya menggunakan /28, IP networknya 192.168.61.64. Karena /28 bisa ada maksimal 14 host. Di sini ada 9 host. Kita atur IP-nya. Di sini menggunakan default gateway 192.168.61.65, lalu IP address-nya 192.168.61.67, lalu subnet max-nya karena menggunakan /28 maka subnet max-nya 255.255.255.240,
Lalu DNS servernya diisi sesuai dengan IP address dari DNS server. Lalu kita ke PC10. PC10 ini masih sama dengan PC9 dan printer, maka konfigurasinya sama seperti tadi, namun IP address-nya menggunakan .66. Lalu kita konfigurasi printer lalu kita isi default gateway-nya, yaitu sama seperti tadi .65, dan DNS servernya juga diisi. Lalu subnet IP address-nya .68, lalu subnet max-nya sama seperti tadi. Lalu selanjutnya kita ke customer service. Di sini di deskripsi tadi dijelaskan bahwa ruang customer service memiliki 5 PC dan akan ditambahkan 6 PC lagi. Jadi total ada 11 PC, di mana saya menggunakan 192.168.61.16/28. Karena ada 11 device, maka yang cocok adalah /28 karena maksimal hostnya adalah sama seperti tadi 14 host. Kita IP-nya pada PC-PC ini. Kita ke desktop. Di sini IP address-nya 20, lalu subnet max-nya sama seperti tadi, yaitu 255, 255, 255, 240 karena /240, lalu default gateway-nya .17 dan servernya diisi juga. Lalu 12 ini sama, tetapi menggunakan IP address .19. Lalu PC13 ke desktop, IP configuration, IP address-nya menggunakan .18, subnet max, default gateway, dia server sama seperti tadi. Lalu kita ke laboratorium. Kita lihat studi kasus. Di sini laboratorium dan quality control terdapat 7 PC, dimana 7 PC itu berarti sama tadi /28 ini sama. Di laboratorium menggunakan network 192.168.61.80/28, sedangkan di quality control menggunakan IP network 192.168.128/28. Kita lihat konfigurasinya. Di sini ini IP address-nya 192.168.61.82, default gateway-nya 81.81, lalu subnet max-nya sama seperti tadi karena /28, DNS servernya juga diisi seperti ini. Lalu kita ke PC2. PC2 ini masih di laboratorium, sama seperti tadi, sama seperti PC1 konfigurasinya, namun menggunakan IP address .83. Lalu kita ke PC3, sama seperti tadi namun .84 IP address-nya. Lalu PC4 .85. Lalu kita beralih ke quality control. Quality control ini konfigurasi IP-nya di PC5, IP default gateway-nya 192.168.61.129, IP address-nya .130, subnet max-nya /28 yaitu ini. Lalu kita isi juga DNS servernya. Lalu kita ke PC6. PC6 ini sama seperti PC5 konfigurasinya, cuman berbeda di IP address. Di sini menggunakan IP address .131. Lalu selanjutnya ke PC7. PC7 ini sama juga seperti PC5 dan PC6 sebelumnya, tetapi IP address-nya menggunakan .132. Selanjutnya PC8 sama, berbeda IP address-nya. Di sini menggunakan 133.133.
Selanjutnya beralih ke ruang produksi. Sini ada 2 ruang produksi. Di ruang produksi pertama, saya menggunakan IP network 192.168.61.224/27. Lalu di ruang produksi 2 yaitu 192.168.61.192/27. Di sini saya menggunakan flash 27 karena pada studi kasus di perusahaan farmasi ini ruang produksinya akan terdapat 28 PC yang akan digunakan. Sedangkan flash 27 ini maksimal hostnya adalah 30 PC, jadi cocok menggunakan flash 27. Di sini saya menggunakan DHCP agar konfigurasi IP pada PC-PC-nya lebih mudah, karena dengan menggunakan DHCP konfigurasi IP bisa dilakukan secara otomatis. Kita hanya perlu men-setting DHCP di sini. Kita lihat di ruang produksi 1 terlebih dahulu. Desktop. Di sini menggunakan default gateway-nya 225, lalu IP address-nya 226, lalu subnet max-nya 255, 255, 255, 224. Ini sesuai dengan slash 27, maka subnet max-nya seperti ini. Lalu berikut kita ke service, lalu kita pilih DHCP. Di sini kita atur, kita on-kan terlebih dahulu, lalu kita masukkan default gateway-nya, lalu DNS server, lalu kita ini bebas, kita bisa start IP dari berapa. Di sini saya dari 224, lalu kita save. Lalu selanjutnya kita coba lihat di PC ini. Kita lihat di sini sebelumnya jika tidak menggunakan DHCP, di sini kita pencet yang statik. Namun karena menggunakan DHCP, kita klik yang DHCP, maka seperti ini. IP address, subnet max, default gateway, DNS server akan keluar secara otomatis. Sama kita lihat default gateway-nya sama seperti tadi, lalu subnet max-nya juga sama seperti tadi, DNS servernya sama. Di sini IP address-nya .230. Kita lihat di masing-masing PC sama. Kali ini juga berlaku di semua PC dari PC 17 sampai PC 21 ini. Lalu kita setting ke DHCP produksi 2. Ini 192 networknya, maka di sini saya default gateway-nya menggunakan 193, IP address-nya 194, subnet max-nya sama seperti tadi. Lalu setelah konfigurasi IP di desktop, kita ke DHCP, kita atur default gateway-nya, lalu start IP-nya juga kita atur. Lalu setelah itu kita coba cek desktop IP configuration. Nah, sama seperti di ruang produksi 1 tadi, maka IP di setiap PC yang terhubung dengan DHCP akan keluar secara otomatis. Di sini kita lihat default gateway-nya sama, subnet max-nya sama, dan servernya sama, lalu IP address-nya 197. C26 kita lihat sama, keluar otomatis juga, jadi juga sama. Ini berlaku dari PC 25 sampai ke PC 32. Lalu selanjutnya kita ke ruang marketing. Kita lihat di kasusnya bahwa perusahaan ingin membuat jaringan wireless dan jaringan berkabel juga di ruang marketing. Di sini bedakan ruang yang berkabel dan wireless. Kita ke ruang yang berkabel dulu. Di sini ada 3 PC. Di sini saya menggunakan IP network 192.168.61.32/27. Kita cek
Networknya dimulai dari 32, fitasnya 36, subnet next-nya /27, 255.255.255.255.254. Begitunya 33. Ini sama seperti PC14, PC15. Yang berbeda hanya address-nya titik 3. Lalu PC16 sama seperti PC14 dan PC16, sama, cuma berbeda titik 34. Lalu kita ke ruang marketing namun wireless. Di sini saya menggunakan IP network 192.168.61.0/27. Saya menggunakan DHCP. IP configuration-nya ini, dibagi titik 1, IP address-nya titik 2. Lalu kita ke service, DHCP sama seperti tadi, kita atur. Lalu kita cek di laptop, smartphone, target ini akan keluar secara otomatis. Lalu di sini di laptop, karena laptop di sini sebenarnya sebelumnya adalah colokan kabel, kita bisa ganti dengan yang wireless. Kita ganti terlebih dahulu. Lalu selanjutnya setelah device-nya sudah kita setting IP-nya, kita ke router. Di router ini kita bisa lihat ada IP untuk router. Persatu kita lihat. Sebelum itu kita bisa tampilkan portnya. Di sini kita bisa lihat kabel yang terhubung. Untuk konfigurasi router space Ethernet 0 ini, kita bisa lihat bahwa kabel 0 terhubung dengan ini, dengan ruang server switch 2, lalu kabel 1 terhubung dengan di atasnya yaitu ruang server switch 1, lalu serial 2. Serial 2 ini terhubung dengan router 2. Lalu kita bisa lihat serial 3 ini terhubung dengan ini, dengan router 5, lalu serial 4 terhubung dengan router 3, lalu serial 5 yaitu terhubung dengan router 4. Sini sudah terhubung semua, sudah kita kenalkan, kita konfigurasi. Lalu di router 2 kita lihat space Ethernet 0. Di sini itu terhubung dengan ini, ruang produksi 1. Lalu di sini kita masukkan IP gateway dari ini ruang produksi 1. Lalu ini terhubung dengan ruang produksi 2. Kita masukkan IP gateway-nya. Lalu serial 2 ini terhubung dengan router 3, serial 3 terhubung dengan router 1, serial 4 ini terhubung dengan router 4, dan serial 5 ini terhubung dengan router 5. Lalu kita ke router 3. Router 3 ini terhubung dengan laboratorium, terhubung dengan quality control, ini default gateway-nya, IP gateway-nya quality control. Lalu serial 2 terhubung dengan router 4. Lalu serial 3 terhubung dengan router 2, serial 4 terhubung dengan router 5, serial 5 terhubung dengan router 1. Lalu kita ke router 4. Ini yang pertama terhubung dengan admin, lalu kabel yang kedua terhubung dengan customer service. Lalu bisa dilihat di sini, ini IP dari kabel ke router 5. Serial 3 terhubung dengan
router 3 serial 4 terhubung dengan router 1 serial 5 terhubung dengan router 4. Lalu yang terakhir di router 5 ini terhubung dengan ini ruang marketing yang berkabel titik 33 titik gathering-nya. Lalu yang ke satu kabel fast ethernet 1 terhubung dengan ruang marketing yang wireless. Lalu ke serial 2 ini 1414 terhubung ke router 1. Lalu serial 3 terhubung dengan router 4, serial 4 terhubung dengan router 2, lalu serial 5 terhubung ke ini router 3. Lalu kita ke RIP, kita tuliskan IP networknya, kabel mana saja yang terhubung kita kenalkan, kita masukkan ke sini. Itu berlaku ke semua router settingnya. Lalu untuk mengubah RIP routing versi 2 ini kita masuk ke CLI, lalu mengetikkan auto summary version 2. Bisa dilihat setting di RIP bahwa sudah berubah. Ini semuanya di semua router sudah saya rubah ke RIP versi 2. Lalu kita save, lalu kita pencet power cycle di bawah sebelah kiri ini, atau bisa menggunakan shortcut ALT+S. Tunggu. Kita tunggu sampai berubah menjadi hijau lagi, terhubung lagi. Kita bisa lihat masih tersimpan, sudah tersimpan berarti. Lalu selanjutnya, sesudah router kita atur semuanya konfigurasi, kita atur DNS server ke service, lalu ke DNS. Di sini sudah saya on kan, lalu sudah saya tambahkan beberapa rekotan. Di sini RTP untuk email, lalu untuk website. Di sini menggunakan tipe record. Di sini juga bisa menggunakan CNAME. Kita masukkan DNS-nya. Kita bisa lalu kita konfigurkan web server service, kita ke HTTP, kita on-kan semuanya, lalu kita masuk ke index HTML, kita edit ini menggunakan bahasa pemrograman HTML, lalu kita save. Lalu selanjutnya kita ke FTP server. Di sini ini kita bisa tambahkan username dan password, sudah saya tambahkan nama, lalu kita centang semuanya. Berarti kita bisa menulis, membaca, menghapus, merename, menulis dokumen. Kita add, lalu ke mail server. Di sini service email. Di email ini sudah saya set domain name-nya yang sudah saya buat di DNS server tadi, yaitu mailmga.com. Usernya sudah saya tambahkan lagi. Salsa usernya, passwordnya Salsa. Sudah kita atur semua, lalu kita akan mensimulasikan dan kita lihat apakah semuanya sudah terhubung dengan benar.
Lalu selanjutnya saya akan mencoba simulasi ini apakah kabel terhubung dengan baik. Lalu saya juga akan mencoba simulasi pada web server, mail server, dan FTP server. Di sini serta DNS server. Di sini saya akan coba pakai mode simulasi. Saya akan coba mengirimkan paket dari PC20 ke PC13. Kita lihat paket akan ke switch, lalu router, lalu ke PC13 dan akan dikembalikan lagi. Kita lihat paket berhasil dikirimkan. Di sini bisa kita lihat bahwa paket terkirim dari PC20 melewati switch ke router 4 karena di sini menggunakan routing dinamik dan protokol OSPF. Jadi paket akan memilih jalur yang paling terdekat atau paling pendek. Lalu selanjutnya saya juga akan mencoba dari PC18 ke PC9. Kita coba lagi. Bisa. Lalu dari PC9 akan dikembalikan ke PC18. Tadi tidak bisa karena mengenali ARP-nya terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita coba kirimkan paket ke jaringan wireless. Kita coba apakah bisa. Ternyata paket terkirimkan semua device yang ada di jaringan wireless tersebut dan akan mencari yang sesuai. Lalu jika sesuai, paket akan dikembalikan ke PC yang tadi. Pengiriman paket berhasil. Lalu selanjutnya kita akan coba selain dengan metode simulasi, saya juga akan mencoba ke mode real time dan menggunakan command prompt. Kita coba ping ini DNS server dari PC1. Kita coba lihat apakah berhasil. Lalu berhasil. Selanjutnya kita coba ping ruang marketing. Ini PC yang ada di ruang marketing, yaitu PC15. Berhasil. Lalu kita coba tracer juga. Kita lihat reset komplit. Selanjutnya saya akan mencoba simulasi web dan DNS server.
Kita coba dari PC 14, kita ke command prompt, kita cek DNS atau domain name system yang sudah saya buat tadi, yaitu makmurjayaabadi.com. Kita lihat ada, lalu kita coba yang www.makmurjayaabadi.com. Ada juga, kita bisa lihat ini alias makmurjayaabadi.com. Lalu kita coba yang FTP, yaitu ftp.makmurjayaabadi.com. NS lookup, maaf kurang. Ada. Lalu selanjutnya kita bisa kita cek website, yaitu web server dari PC 9. Coba kita masuk ke web browser. Yang pertama kita coba menggunakan IP dari web server, yaitu 61.61.3. Ada. Lalu kita coba dengan domain name system. Tidak terlihat perubahannya, kita coba masuk lagi saja. Ada juga website sudah bisa dengan menggunakan domain name system. Lalu kita coba simulasi selanjutnya, yaitu email. Kita coba dari PC31, kita masuk ke email. Tadi sudah ada nama dan username yang sudah saya buat. Emailnya ayu@mailmja. Mailmja ini sudah saya buat di DNS. Lalu kita isi username-nya dengan yang sudah kita buat tadi di DNS. Kita save. Lalu setelah kita log on tadi, kita coba mengirim. Kita compose to @mailmja.com. Subjeknya coba tes. Lalu kita coba halo apa. Kita send. Dari PC31 kita coba dari PC14. Kita lihat, kita login dulu ke email. Kita menggunakan user Nana. mailmja.com misalnya mail. Kita login.
kita menunjukkan emailnya, kita set, lalu kita lihat apakah sudah diterima. Di sini kita lihat sudah diterima, kita coba replay, coba tes subjeknya, lalu apakah pekerjaan yang tadi sudah, kita coba replay, lalu sudah send. Lalu kita coba apakah ada replayannya. Kita lihat ini balasannya sudah ada, berhasil dibalas. Jadi email sudah berhasil dibalas, dikirim. Lalu kita coba lalu selanjutnya kita akan coba FTP server dari sisi ke 8. Kita tambahkan terlebih dahulu Java, lalu kita save dengan nama ini dengan lalu kita coba menonton, kita masuk ke FTP terlebih dahulu. Kita masukkan username yang sudah saya buat tadi di FTP server, lalu kita coba put pesan tadi di dokumen txt. Kita lihat ini ada ini dokumen, lalu kita coba download. Lalu sekian penjelasan proyek UAS yang telah saya buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih.